Generasi sandwich yang saat ini populer merupakan istilah untuk anak yang masih menanggung hidup orang tua, diri sendiri, dan keluarga. Fenomena ini semakin viral di kalangan masyarakat. Perasaan cemas dan bingung karena tuntutan ekonomi menjadi hal lumrah di dalam hidupnya. Terkadang mereka pun tidak menghiraukan diri mereka sendiri demi keluarga yang mereka cintai. Terkadang pula setelah menikah, generasi sandwich ini masih dihadapkan dengan tanggung jawab besar kepada orang tua dan keluarga lainnya. Lantas, bagaimanakah Islam memandang generasi sandwich ini? Apakah ini sebagai ladang amal untuk kita menggapai surga? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah juga pemirsa, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, pernah nggak ngalamin jadi orang, kita sudah berkeluarga, ya, kita juga masih tanggung jawab sama orang tua kita. Pernah ngalamin gitu? Yang nafkahin orang tua kita, ngurusin anak kita. Pernah kayak gitu? Ada yang kayak begitu? Mana orangnya? Kadangkala kalau kita nyampe atau ngalamin seperti itu bisikan setan banyak banget, Bu. Ya, kita masih pikirin kehidupan kita, ngurusin anak, biaya sekolah, listrik, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan apa lagi? Baju. Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, temanya ini adalah bagaimana pada saat kita mengalami menjadi generasi sandwich, istilahnya sandwich, ada di tengah-tengah antara ngurusin orang tua dan juga ngurusin anak. Orang tua tanggung jawab kita, anak tanggung jawab kita. Padahal kita ini kan seharusnya tanggung jawab orang tua. Betul apa betul? Waktu kecil, sekarang juga enak aja. Nah, ngebahas ini sudah hadir guru kita, ya, Kiai Haji Jumaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kiai sehat ya, Kiai? Alhamdulillah sehat. Tema kita tentang generasi sandwich. Di dalam Al-Quran itu banyak mengulas tentang bagaimana adab seorang anak terhadap orang tuanya. Dan bagaimana pula tanggung jawab orang tua kepada anak. Nah, tapi kalau anaknya sudah dewasa, seperti apa tanggung jawab anak kepada orang tua dan bagaimana hubungannya orang tua kepada anak? Apakah Al-Quran menjelaskan itu? Silakan Ustaz Jumaruddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya ini insya Allah keluarganya sakinah. Amin. Dalam waktu dekat pergi umroh. Amin. Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sama barangkali. Ya. sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati host kita yang ganteng, Mas David Khalik. Saya kalau duduk dekat beliau nih ketularan ganteng. Amin. Generasi sandwich. Ya, saya kalau ingat sandwich itu ngiler, pengen lapar makan, ya. Gitu lapar. Ya, sandwich itu ada roti, atas, bawah, tengah-tengahnya ada isi. Nah, Jadi dia dihimpit dari atas, dia dari bawah juga. ya betul. Yang tadi dijelaskan oleh Mas David, subhanallah. Ya tapi jangan terlalu banyak telur ya, nanti bisulan. Ya, lebih banyakin apa tuh? Kejunya, dagingnya, Sayurnya juga sayurnya. banyakin Betul. ya. Nah, dalam tema ini kita akan membahas tentang hubungan orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua di dalam surat Luqman. Subhanallah. Ada satu orang tua yang namanya menjadi nama bagi satu surat, yaitu Luqman. Kita baca ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله Allah. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Allah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Subhanallah, diberi apa? Hikmah. Kalau ibu mendapatkan yang ibu suka, itu namanya ibu mendapatkan rahmat. Tapi kalau ibu mendapatkan yang tidak disukai, ibu mendapatkan hikmah. Milih yang mana? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Diberi rahmat, diberi dunia, diberikan dikit. Dunia dikit. Tapi diberikan hikmah, diberikan banyak. Mau dapat rahmat atau dapat hikmah? Halo? Hikmah. Maka ketika kita berbicara tentang generasi sandwich ini, yang diperlukan adalah hikmah. Apa Bu? Karena kalau kita lihat dengan kacamata luar, lahiriah, zahir, tidak kacamata batin yang bernama hikmah, itu sulit Mas David. Anak melihat harus membiayai orang tua, ya bahkan membiayai adik-adiknya. Adik kita maksudnya, bukan adiknya orang tua. Iya. Maka kalau kita lihat lahiriah bukan lihat hikmah, wah berat. Tapi kalau kita lihat membiayai orang tua dengan kacamata hikmah, kira-kira membiayainya dengan kesabaran atau membiayainya dengan kesyukuran? Syukur. Subhanallah. Ibu kalau lihat sholat ya dengan kacamata fisik, sholatnya akan dengan kesabaran. Tapi kalau lihat sholat dengan kacamata hikmah, pertemuan yang dinanti-nanti kepada Allah, maka sholatnya akan penuh dengan kesyukuran. Jadi hikmah adalah pemahaman yang benar, yang baik, dan amalan yang terbaik. Itulah yang diberikan hikmah. Orang pemahamannya sampai dalam sekali. Dan amalnya adalah amal yang terbaik. Itulah orang-orang yang diberikan hikmah. Dan Allah mengatakan siapa yang diberikan hikmah dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Allah memberikan dunia kepada Firaun. Dan Allah tidak mencintai Firaun. Allah memberikan dunia kepada yang dia suka dan tidak dia suka. Firaun dikasih dunia dan Allah tidak mencintainya. Qarun diberikan harta dan Allah tidak mencintainya. Hanya hikmah diberikan kepada orang-orang yang soleh. Nah karena diberikan hikmah, maka Allah perintahkan kepada Luqman, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau diberikan ilmu, bersyukurlah kepada Allah. Diberikan duit, Syukur. bersyukurlah kepada Allah. Allah. Mana yang lebih bersyukur, kalau diberikan duit atau diberikan ilmu? Halo? Mau jawab takut salah ya kan? Bu. Mau dikasih duit apa dikasih ilmu? Ini kayaknya ragu jago jawabnya Ustadz ya. Ilmu adalah pemberian Allah kepada Nabi dan orang-orang soleh. Adapun duit diberikan juga kepada Fir'aun dan kepada Qarun. Nah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata hikmah dalam bentuk yang nyata adalah kesyukuran. Apa Bu? Jadi orang yang bersyukur maka dia telah diberikan hikmah. Maka kalau kita lihat orang tua kita, adik-adik kita dengan kacamata syukur. Oh ini adalah pintu menuju surga saya. Karena Nabi bersabda, al-walid awsatu abwabi al-jannah. Orang tua adalah pintu tengahnya surga. Subhanallah. Maka sesungguhnya ketika kita memiliki peluang untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita sedang diberikan amal soleh oleh Allah. Qarun diberikan harta.
Berarti orang yang sandwich generation itu sedang diberikan amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa nggak mengkayakan orang tua? Bisa. Bisakah memberikan harta kepada adik-adik kita? Bisa. Tapi kalau Allah langsung ngasih, pahalanya dapat apa kita? Ya, paham. Ya. Justru ketika kita banyak beban, di situ Allah punya alasan untuk memberikan lebih kepada kita. Masya Allah. Dan sudah banyak cerita orang yang tadinya punya beban, punya ternak hewan kambing, Ya. selalu ada yang beli saat anak-anaknya punya kebutuhan. Masya Allah. Saat anaknya masih sekolah, ini ada aja yang beli kambing. Selalu ada. Tapi ketika anak-anaknya sudah selesai kuliah semuanya, jarang Ustadz yang beli kambing ke saya. Allah. Maka saya ingatkan kepada anak-anak yang dalam posisi sandwich. Menanggung beban orang tua. Menanggung beban mungkin adik-adiknya. Boleh jadi itulah sebab Allah masih memberikan rezeki yang banyak kepada Anda. Masya Allah. Dan ketika kita kemudian tidak lagi mau membantu berbakti kepada kedua orang tua, maka boleh jadi itu sebab nanti rezeki pun akan dikurangi. Ya Allah. Siapa yang memberi maka akan diberi. Siapa yang mencukupi maka akan dicukupi. Ya. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah bentuknya adalah syukur. Dan syukur yang pertama syukur kepada Allah. Dan syukur yang kedua adalah syukur kepada kedua orang tua. Subhanallah. Oke. Orang tua kita kelihatan nggak? Ngidupin kita nggak? Ngasih nafkah kepada kita nggak selama ini? Nyekolahin kita nggak? Membesarkan kita tidak? Kalau kepada yang kelihatan oleh matamu saja, yang baik kepadamu yang kelihatan oleh matamu, yang kau bisa genggam tangannya, yang memelukmu, zahir tampak di matamu, kau tidak bisa bersyukur. Lalu bagaimana kau bisa bersyukur kepada Allah yang tak tampak di matamu itu? Masya Allah. Dan bentuk syukur kita kepada orang tua adalah berbakti. Allah tidak memerintahkan syukur kita karena dia butuh syukur kita. Tapi Allah memerintahkan syukur kepada kita karena dia ingin menambah nikmatnya kepada kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Yang mengalami hal seperti ini kan gak sedikit ya Bu ya? Ya Bu. Ini kok pada bengong semua apa pada khusyuk ini semuanya nih? Khusyuk banget ya. Emang muka-muka orang soleh begini Bu ya. Kalau ada yang tausiah matanya terpejam palanya nunduk gini. Masya Allah. Ustadz, seandainya kita lihat lagi ya Ustadz, bahwa di dalam Al-Quran juga ayat mengatakan wa ghadaba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah menyamakan posisinya beliau, Allah ya, memerintahkan kepada hambanya untuk tidak menyekutukan Allah, ya, tidak menyembah pada selain Allah, dan juga bersamaan itu juga memerintahkan kita untuk berlaku baik kepada orang tua. Nah, sekarang kalau misalnya, maaf, orang tua itu waktu kita kecil nggak pernah peduli sama kita Ustadz. Ngurusin kita enggak. Ya maaf, kadangkala ada orang tua yang ayahnya mungkin bercerai dengan ibunya ya. Terus dengan ibunya si anak gitu ya. Nggak pernah nengokin anak, nggak pernah ngurusin, begitu orang tuanya udah tua, udah sendiri sadar datang ke anaknya. Nah kira-kira dan jadi tanggungan kita gitu. Itu jadi kadang-kala anak itu ada muncul perasaan nggak ikhlas ngurusinnya. Betul nggak Bu? Pernah ngalamin kayak gitu? Ya ngelihat ya, nggak ada yang enggak, ada yang iya. Tapi kalaupun ada yang ngalamin kayak gitu, kira-kira kalau kita mau bantu nggak ikhlas dosa nggak? Itu satu. Terus kedua, kalau misalnya kita nggak bantu karena beliau nggak pernah ngurusin kita, dosa juga nggak Ustadz? Gitu, silakan Ustadz. Karena kan nggak ada kewajiban kita buat ngafkain. Karena waktu beliau dulu kita kecil, beliau juga nggak nafkain kita. Silakan Fadol Ustadz. Baik, jadi orang tua kita itu kita nafkahi atau kita hormati, itu haknya orang tua. Makanya dikaitkan dengan tadi beribadah kepada Allah. Tauhid kepada Allah itu haknya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah haknya orang tua. Dan hak ini nempel. Dia mau menafkahi kita atau tidak menafkahi kita,
haknya orang tua itu nempel dan tidak pernah luput. Dan ingat Mas David, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bukan karena sekedar dia orang tua kita. Kita berbakti kepada orang tua kita karena Allah memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Memang sulit Mas David, kalau kita melihat perintah Allah itu, lihat manusianya. Contohnya siapa? Ya. Iblis. Disuruh sujud kepada Adam, yang dia lihat Adamnya. Ya. Iya kan? Tapi malaikat ketika disuruh sujud kepada Adam, yang dilihat tuh bukan Adamnya. Tapi yang dilihat adalah Allah yang memerintahkannya itu. Allah. Maka siapapun yang berarti senantiasa melihat perintah Allah, melihat manusianya, maka dia seperti iblis. Karena iblis tidak mau sujud karena siapa? Karena Adamnya. Tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Maka dia lihat Adamnya, dia enggan sujud. Tapi lihat malaikat ketika disuruh sujud, lihat Allah yang memerintahnya. Maka ketika kita melihat orang tuanya, ya kalau orang tuanya tadi memelihara kita, menanggung jawab kita, maka doa kita akan berasa sekali. Warhamhuma. Ya Allah sayangi sebagaimana dulu Allah. mereka menyayangiku. Itu akan terasa. Tapi orang yang menyayangi orang tua bukan karena orang tuanya baik, tetapi karena ketaatan dia kepada Allah. Itu menunjukkan sebuah keikhlasan yang sangat luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Bu, jangan ngomel. Jangan ngomel. Dalam hati ngadu sama Allah supaya dilapangin rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi bukan ngelihat orang tuanya, lihatnya Allah. Begitu mau ngomel dalam hati, ngeluh, ingat ya Allah ini karena taat sama Allah. Taat sama Allah, taat sama Allah ya. Bu, ada yang mau nanya? Ayo angkat tangan, siapa nih? Ibu ya, silakan Ibu pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bulia dari Majlis Taklim Muslimah Asidik Cikeas. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Berdosakah orang tua jika tidak bertanggung jawab membiayai anaknya? Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Bulia nanya tadi, katanya kalau orang tuanya nggak tanggung jawab ngurusin anak, kira-kira dosa nggak gitu ya Bu ya? Ya. Ini masih hubungan sama pertanyaan saya tadi kali. Silakan Ustadz Fadl. Ya, orang tua yang tidak melakukan kewajibannya, yaitu menafkahi anaknya, tentu berdosa. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi orang tua wajib untuk memberikan pakaian dan makanan kepada istri dan anak-anaknya. Tapi dia berdosa karena tidak menafkahi. Sementara kalau kita tidak menafkahi orang tua yang tidak lagi mampu, juga berdosa. Subhanallah. Maka semua kewajiban yang tidak dilakukan, hukumnya pasti dosa. Itu kira-kira Mas David. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak. Orang tua yang tidak menafkahi anaknya pasti dosa. Tapi buat orang tua yang memang nggak mau. Tapi saya yakin ya Bu ya. Bu, orang tua pasti mau nafkahin anaknya. Cuman mungkin rezekinya ada yang terbatas, ada yang berlebih ya. Saya ingat banget ada satu orang anak kecil Bu di pinggir jalan ikut jualan Kiai. Saya tanya, kamu kecil-kecil kok udah jualan? Dia bilang, kata anak kecilnya apa? Ini bikin hati saya setiap ingat sedih. Dia bilang apa? Saya mau bantu orang tua saya. Adik saya ada 2 Om, anak umur 8 tahun. Subhanallah, anak kecil umur 8 tahun bisa berpikiran seperti itu. Ya mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Habis ini kita akan lanjut lagi. Bu, kita pantun ya Bu. Bu, beli celana di Pinang Sia. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad.
Alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah mengkaji surah Luqman ayat 12-14 dan kita lanjutkan sekarang kita coba mengkaji tafsir dari surah Luqman ayat 15-17. Bu, kenal sama Luqman? Tetangga sebelah. Surah Luqman, Bu. Surah Luqman, ini manusia yang dimuliakan Allah. Ada yang menduga keras ini bisa jadi salah satu nabi, tapi memang tidak disebutkan. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nawawi Aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz silakan, Fadl. Siap. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa iNews TV di mana saja berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Begitupun para jamaah Majelis Ta'lim Muslimah. Dari mana, Bu? Alhamdulillah. Dan yang tak kalah penting, host kita yang ganteng, kita yang muliakan, yaitu Ustadz David yang alhamdulillah selalu ceria dan ceria. Kita doakan semoga kehadiran kita dan kumpul kita di sini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema besar kita adalah tentang apa tadi, Bu? Sandwich generasi. Ya, sandwich generation atau generasi sandwich. Ya kalau bahasa orang Cikeas mah tulang punggung. Nah, kira-kira begitu dah ya. Iya, ribut banget sampai sandwich gitu. Iya, tulang punggung keluarga, kira-kira begitu. Karena bahasa istilah zaman now-nya itu sandwich generation. Kalau bahasa kitanya tulang punggung. Nah, tulang punggung ini yang menjadi beban hidupnya ada 3 generasi. Orang tua dan anaknya, kemudian diri sendiri, anak dan istri kita. Nah, tema ini sebetulnya Ustadz David percis sekali dengan saya. Karena saya termasuk kategori sandwich generation sebagai tulang punggung keluarga. Terus terang saya dari 2 tahun sudah menjadi yatim. Saat ayah saya meninggal, ibu saya mengandung. Saya punya adik kandung 1. Tahun 1999. Setelah itu ibu saya menikah kembali, dapat anak lagi, dikarunia anak lagi 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Bahkan di saat masih kecil-kecil, kemudian suaminya meninggal lagi. Sehingga ibu saya punya anak 5. Dan saya anak yang paling pertama. Sehingga saya harus menghidupi ibu saya, adik-adik saya, kemudian saya punya anak 2. Dan istri 1. Oh kirain, jelas dong ya kan gitu. Ya, gitu, ya, kira-kira. ya. Dan semua harus saya tanggung. Apakah kemudian ini beban atau berkah? Mungkin Allah sudah mendesain bahwa saya yang harus menjadi penanggung jawab semuanya. Dan mungkin Allah hantarkan rezeki orang tua saya bukan pada masa orang tua saya, tapi melalui anaknya, yaitu melalui saya. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang telah saya alami, alhamdulillah. Sekarang adik-adik semua pesantren di Jawa Timur, di Darul Lughah wa Da'wah, mereka semua pesantren. Kemudian ibu saya alhamdulillah sudah berangkat umroh, sudah mulai daftar haji sekarang. Karena memang rezeki itu tergantung program yang kita miliki, Bu. Termasuk nih buat anak-anak laki-laki yang seusia saya usia 27 tahun, belum sampai 30.
harus memang banyakin program dalam hidup kita. Nah ketika programnya banyak, maka insya Allah rezekinya banyak. Tapi programnya sedikit, maka rezekinya pun demikian. Nah kalau programnya banyak, misalkan kita bikin program, saya pengen umrohin orang tua, nanti ada aja rezekinya tuh. Oh maksudnya ngerencanain. 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 Program-program yang baik. Rencana-rencana yang baik. Saya pengen bikinin rumah yang layak buat orang tua. Nanti Allah datengin rezekinya. Saya pengen berangkatin haji orang tua. Nanti Allah bakal datengin rezekinya. Karena ketika kita apapun itu selalu orang tua yang menjadi nomor satu. Maka insya Allah Allah akan menjadikan kita juga raja ketika kita menjadikan orang tua raja. Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pemirsa di mana saja berada, jangan pernah perhitungan sama orang tua mah. Ini tempo-tempo emaknya minta sesuatu sama anaknya. Ngomong emaknya nih sama anaknya, Neng. Neng. Nyaut apa Neng? Iya. Panggilin diem baik. Ya. Emaknya ngomong nih sama anaknya, bagi duit atuh emak Neng. Anaknya malah nyaut. Lah jangan minta sama saya mulu ngapa emak? Apa anak emak bukan cuma saya doang? Apa anak emak banyak, minta apa sama anak emak yang lain? Jangan. Justru ketika orang tua meminta sesuatu kepada anaknya, berarti di situ orang tua sedang bersandar kepada kita. Orang tua sedang meminta dan berharap kepada kita dan justru Allah sedang melimpahkan keberkahan kepada kita. Allah. Ketika orang tua minta sesuatu sama kita, kita ngomong, Alhamdulillah ya Allah, ternyata harta yang saya punya manfaat buat orang tua saya. Kudunya begitu. Jangan perhitungan sama orang tua. Oleh karenanya ibu bapak sekalian, hari ini kita memuliakan orang tua, Allah nanti yang akan memuliakan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Terbukti saya alami hari ini. Alhamdulillah semuanya bisa terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan. Karena apa? Tadi saya buat program, saya buat rencana, pengen bikinin Umi rumah, pengen berangkatin ibu umroh, pengen berangkatin ibu haji. Insya Allah nanti rezeki akan datang kepada kita. Dan minta yang paling utama adalah setiap saya melangkah selalu minta ridho daripada orang tua. Karena ridullah fi ridhol walidain. Wasuhtullah fi suhtil Walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kan ada tuh lagunya. Ridho ilahi karena ridhonya. Murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Maka kita berharap bagi siapapun di luar sana yang menjadi generasi sandwich atau sandwich generation, bersyukurlah bahwa Allah telah mendesain sebetulnya. Mendesain kita untuk bisa bertanggung jawab kepada orang tua kita, kepada anak kita. Dan ternyata mungkin bisa jadi Allah memang memampukan kita. Insya Allah akan Allah mampukan. Kenapa? Karena semua ujian, musibah yang kita hadapi, sebetulnya kita bisa menghadapinya. Sebetulnya kita mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ujian, cobaan yang Allah berikan kepada hambanya tidak mungkin di luar batas kemampuan hambanya. Kita pasti mampu dan kita pasti bisa menghadapi ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya ketika bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita semuanya. Bagi generasi sandwich yang menjadi tulang punggung keluarga, bismillah ada Allah. Allah telah mendesain, yakinkan
bahwa ketika kita memberikan tanggung jawab apalagi untuk orang tua, maka insya Allah Allah akan mampukan kita dan Allah akan lapangkan rezeki kita. Jadi jangan sampai kemudian kita malah justru berpikir bahwa orang tua menjadi beban kita. Nah, semoga kita terbebas dari pemahaman-pemahaman keliru bahwa orang tua justru bukan beban hidup kita. Tetapi insya Allah orang tua adalah jembatan, wasilah yang membawa keberkahan bagi kita sebagai anaknya yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustadz David. Iya baik, terima kasih banyak Ustadz Nawawi. Bu, jadi anak itu tanggung jawab sama orang tua. Ya, ada sekarang trennya Ustadz, orang tuanya udah masuk usia sepuh, ya, anaknya sibuk kerja, anak ada 5 semuanya sibuk. Anak ada 3 semuanya sibuk. Saking sibuknya nggak sempat ngurusin orang tuanya. Ada orang filmnya tuanya dititipin ke panti, Ya. jompo. Nah kira-kira kalau sampai ada orang yang seperti itu, alasannya sih baik Ustadz. Maaf nih, saya bukannya mau ngejudge orang juga yang naruh orang tuanya di panti jompo. Alasannya saya sibuk kerja cari uang. Kalau di panti jompo kan orang tua saya ada yang ngerawat, ada yang ngurus, orang tua saya bisa ketemu sesama yang seumurannya dia. Kira-kira dosa nggak sih Ustadz kalau kayak gitu? Baik, jadi apa yang ditanyakan tadi sekarang lagi ada yang viral filmnya tuh. Tentang seorang ibu yang anaknya sibuk. Ya. Sibuk semua sampai sama sekali nggak sempat buat ngurusin orang tua. Bahkan ketika orang tua sakit sekalipun anaknya justru malah nggak ada yang nemenin. Ada filmnya sekarang tuh lagi viral. Tahu kan? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua mah sama anak Bu, anaknya sakit gitu, anaknya sakit nih. Orang tua ngomong, ya Allah kalau boleh rasa sakit anak ini biar saya dah yang nanggung. Tuh kalau orang tua tuh. Tapi giliran orang tua sakit, kadang-kadang anak pada malas-malesan buat ngurusinnya. Hati-hati, jangan sampai kita berdosa kepada orang tua kita. Iya. Begitu Ustadz David. Baik. Ustadz, nih ada pertanyaan nih Ustadz nih, buat para bujangan ya yang atau para yang belum menikah ya. Ada orang yang memutuskan nggak mau nikah karena belum bisa bahagiain orang tuanya. Jadi pertanyaannya, milih nikah dulu apa bahagiain orang tua dulu nih Ustadz? Ya kalau saya sih milih nikah dulu. Iya. Soalnya belum ini. Ya. Belum. Lagi nyari Bu. Gini, jadi anak perempuan dan anak laki-laki kan berbeda. Ya. Kalau anak perempuan orang tua menyerahkan. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada orang tua menyerahkan. Ya. Gitu kan? Nah ketika memang sekiranya kita yakin bahwa ketika kita menikah kemudian bisa sambil membahagiakan kedua orang tua, kenapa tidak? Tetapi ketika memang kita meyakini bahwa kita harus membahagiakan orang tua dulu, ya bahagiakan orang tua dulu. Jadi itu yang paling utama. Kalau kita yakin kita menikah bisa membahagiakan orang tua, maka sambil nikah sambil membahagiakan orang tua. Enak kan kalau begitu. Tapi kalau kita seandainya menikah belum bisa bahagiain orang tua dan belum yakin bisa memberikan yang terbaik buat orang tua, maka bahagiakan dulu orang tua kalian. Maka insya Allah nanti pernikahannya pun akan mendapatkan berkah dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Bu, ada yang mau nanya. Wow, banyak amat. Mana angkat tangan, silakan Ibu ya. Ya Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, Mas David. Nama saya Ibu Yulia Stuti dari Majelis Taklim Muslimah Asidik Cikeas.
Mohon izin bertanya Ustadz. Baik. Bolehkah seorang istri itu memberikan rizkinya kepada orang tuanya tetapi tanpa izin dari seorang suami Ustadz? Ya. Boleh nggak hal seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz maaf saya tambahin dikit Ustadz. Kalau kita laki-laki lebih gampang ngeluarin uang buat orang tua kita. Ya uang kita yang cari uang, kita yang cari nafkah. Nah tapi kalau para ibu nih suka dilema, ya kan? Karena uangnya kan uang suami yang cari nafkah kasih ke kita. Tapi orang tuanya susah, ya kan? Kalau dibilang dia nggak bantu, nanti dibilang anak durhaka. Dia tahu dia tahu orang tuanya susah. Tapi suaminya kagak mudeng ini Ustadz. Ya kan Ibu ya? Ada yang kayak gitu ada? Wah konco ada. Gimana nih Ustadz? Ya, boleh nggak diem-diem yang namanya anak mah pengen batu ya. Mau kerja sendiri juga anak adalah banyak ya Bu ya. Mau cari uang sendiri susah. Kira-kira gitu Ustadz. Ya begini, memang orang tua itu ada 3. 1 orang tua kandung, 2 adalah mertua. Dan yang ketiga adalah guru, kira-kira begitu. Manakala seorang istri ingin memberikan Ke orang tua kandungnya ke istri. orang tua kandung istrinya karena itu adalah uang suami. Iya. Karena dia dinafkahi oleh suami, maka sebaiknya enggak susah kalau kita kemudian berdiskusi menyampaikan kepada suami, "Bang, saya mau ngasih emak saya ya." Bagi suami yang baik mah, "Lah kasih Neng, emang ada duitnya?" "Ada, kemarin yang dikasih abang." "Mau ngasih berapa?" "Alhamdulillah kemarin dikasih abang. Tiap hari kan abang suka ngasih sama saya 2 juta. Iya. Amin. Ibu-ibu di sini ada nggak yang segitu dikasih sehari 2 juta? Padahal suaminya cuma ngojek. Kenapa penghasilan bisa 2 juta? Ternyata motornya dijual. Ya, jadi memang menyampaikan kepada suami, "Izin Bang ya, saya mau memberikan uang untuk orang tua saya." Saya yakin bagi suami yang soleh, yang baik, karena orang tua juga, mertua adalah termasuk orang tua, pasti akan memberikan izin. Jadi baiknya seperti itu, menyampaikan kepada suami bahwa saya akan memberikan uang kepada ibu saya. Insya Allah itu akan membawa berkah untuk rumah tangganya. Amin, amin ya Rabbal. Nah juga ngingetin buat para suami yang nonton ini nih ya. Saya ngingetin kadang-kala namanya istri malu mau minta sama suaminya mau ngasih ke orang tuanya. Jadi kalau ada suami yang pengen rezekinya berlimpah. Bapak-bapak, Pak, hoi. Yang nonton ya. Orang tua jangan cuma orang tua kita. Mertua kita juga, orang tua istri juga kita perhatiin. Itu juga orang tua kita. Gitu ya Kiai ya? Betul. Baik, Gitu. Masya Allah. Bu. Mukanya langsung pada seneng semua ini diomongin begitu. Habis ini kita lanjut lagi ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bu, generasi sandwich atau istilahnya tadi kata Ustadz Nawawi tulang punggung keluarga, nanggung orang tua, nanggung anak, kadangkala nggak jarang juga yang ikut nanggung adik-adiknya. Ya, betul apa betul? Ada yang kayak begitu? Banyak. Banyak yang kayak begitu, cuman tinggal hari ini kita memaknainya kalau ngalamin seperti itu gimana caranya supaya bisa jadi ikhlas, supaya bisa ridho. Kali hari ini ada yang pengen curhat, pengen cerita, pengen berbagi, silahkan. Ada yang mau?
Silahkan. Ada. Angkat tangannya. Tuh 2, 3, 4. Ibu aja deh yang di depan. Silakan Ibu. Mic-nya dipegang Ibu. Silakan nama Ibu dan silakan curhatannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sena. Saya dari Majelis Taklim Muslimah Asidik. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, gimana kalau anak mementingkan orang lain daripada mementingkan ibunya sendiri? Gitu. Emang Ibu ngalamin kayak begitu? Ada cerita kayak begitu? Ada sih, ada. Ada yang kayak gitu? Kadang ada tetangga yang curhat gitu. Jadi curhatnya tuh gimana Ibu? Iya. Misalnya? Iya, kesannya mah dia kok anak saya malah mementingkan orang lain ya daripada ibunya gitu. Oh gitu, maksudnya orang lain siapa ini Bu yang Seperti dipenting? temannya dia berhura-hura di luar makan-makan, sedangkan orang tuanya di rumah Hidupnya nggak susah. ditawarin lah gitu kata Sundanya ya. Oh gitu, jadi ini anak punya uang ya, malah ngabis-ngabisin uangnya buat Poya-poya di rumah. poya-poya, ngikutin gaya hidup ya. Iya. Sedangkan nih anak Yang- tinggalnya masih sama orang tua atau udah nikah anaknya? Udah Udah sih. berkeluarga. Oh gitu. Ini curhatan orang tua nih, ya Bu ya? Betul. Ada anak hidupnya kesannya glamor, rezeki berlimpah tapi orang tuanya hidupnya susah. Sampai orang tuanya ngeluh sama tetangga. Mungkin ngomong kali Bu ya. Ini anak giliran dimintain uang susah banget. Tapi kalau ngeliat di Instagramnya, media sosialnya tiap hari kerjaannya makan di kafe mulu. Betul apa betul? Betul Pak. Kerjaannya jalan-jalan melulu, beli baju melulu. Ada yang kayak begitu ada? Ada. Mana orangnya? Nah kira-kira Ustadz, nah yang tadi disampaikan sama Ibu, yang tadi curhatan itu mungkin juga curhatan pemirsa juga ya. Iya. Anak hidup berlebih tapi orang tuanya hidupnya susah. Kira-kira Ustadz menanggapi hati ibu yang sedang sedih ini. Atau orang tua yang merasakan hal seperti ini. Pertama ke orang tuanya gimana nyikapinnya? Terus kedua ke anak-anaknya yang saat ini mungkin gaya hidupnya mewah ya. Tapi enggak atau mungkin dilupakan atau lupa sama orang tuanya. Gimana cara ngingetinnya? Silakan Ustadz Jumaruddin, fadhol. Ya, pertanyaan yang sangat bagus Bu Seni ya. Sena. Ibu Sena sama Sena. Seni beda-beda tip. Beda amai doang ya. Sana sini kan gitu. Bisa aja Ustadz. Ya. Yang menarik ya, tadi kita membahas surat Luqman ya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh orang tua menyayangi anak, tidak ada. Cari coba. Orang tua menyayangi anak Tidak ada di dalam Al-Quran. gak ada. Gak ada. Oke, iya iya. Karena itu naluri. Jadi nggak perlu disuruh pun Iya, udah pasti sayang sama anak. betul. Bahkan hewan pun demikian. Iya betul betul. Dan level terendah seorang ayah atau ibu pasti menyayangi anaknya. Walaupun gak sekolah sekalipun. Karena itu adalah naluri. Adapun anak kepada orang tua perintahnya jelas. Subhanallah. Maka ketika kita bisa membuat anak itu berbakti, itu bagian dari prestasi kita, Bu. Bagian dari hasil didikan kita. Sebagai seorang tua sikapnya yang pertama, ya kita pertama introspeksi sebagai orang tua. Karena kita bisa memberi makan, bisa memberi minum, tapi kita tidak bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Masya Allah. Akhlak yang baik. Kadang-kadang kita berbicara tentang nafkah kepada anak itu cuma nafkah lahiriah begitu. Tapi nafkah berupa akhlak yang mulia. Itu juga nafkah, ilmu yang harus kita berikan kepada anak kita. Akhlak yang harus kita berikan. Nah, maka inilah rahasia kenapa di ayat 13 perintahnya berbuat baik untuk kedua orang tuanya. Tapi yang disebut ibu loh. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ya. Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi yang diceritakan bukan ayah. Tapi ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Mengandung lemah di atas lemah. Menyusuinya. Jadi yang diceritakan ibu, ayah tidak. Kenapa ayah tidak? Karena ayah kelihatan mau jajan minta sama ayah tuh. Ayahnya kelihatan mau pergi kerja, ayah kerja. Semuanya ayah.
sampai ibu itu dilupakan, maka Al-Quran bercerita tentang ibu. Subhanallah. Nah karena itu bagaimana sikap anak seharusnya kepada ibu khususnya dan kepada ayah dan ibu secara umum, maka ayah dan ibu itu harus menjadi prioritas kita. Makanya di ayat surat Luqman ini setelah perintah berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Itu berarti pengelompokannya, itu pengelompokan kepada kebaikan papan atas. Mentauhidkan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Berarti kalau sebaliknya dosa papan atas. Apa kalau tidak mentauhidkan Allah? Syirik. Kalau tidak berbakti kepada orang tua apa? Durhaka. Berarti durhaka kepada kedua orang tua dikelompokkan kepada dosa-dosa syirik. Termasuk dosa besar berarti itu. Berarti dosa besar, dosa papan atas. Ya. Kalau dia berbakti, berarti berbakti ibadah papan atas, ibadah dalam kategori ibadah besar. Masya Itu, Allah. Baik Ustaz. Silakan Ustaz Nawawi. Baik, saya kira apa yang disampaikan guru kita sangat-sangat bermanfaat untuk kita yang mendengarkan. Saya yakin tadi sudah sangat lengkap apa yang beliau sampaikan. Sedikit menambahkan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, menulida lahu waladun, ketika orang tua telah dikaruniai seorang anak, maka tugas orang tua salah satu di antaranya adalah falyuhsin adabahu. Bagaimana caranya membaguskan, memperbaiki akhlaknya, adabnya, agar kemudian anak tersebut dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kemudian ada anak yang lebih mentingin orang lain dibandingkan mentingin orang tuanya, apa yang tadi disampaikan guru kita betul. Kita introspeksi diri kita, tidak hanya sekedar nafkah secara lahiriah, tapi juga kita bisa betul-betul mendidiknya agar anak-anak tersebut dapat berbakti kepada orang tua. Begitu Ustaz David. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Nah sekarang kalau buat anak-anaknya nih Ustaz, tadi kan orang tuanya yang ngalamin ya. Nah sekarang kalau anaknya yang ngalamin seperti itu, apa yang mesti diingetin sama anaknya nih Ustaz? Ya mungkin yang ikut nonton pas lagi denger, waduh saya kayak begitu nih. Gimana Ustaz ngingetinnya? Untuk ngembaliin mereka nginget sama orang tuanya. Jadi kalau tadi kan introspeksi buat orang tuanya, buat anaknya introspeksinya apa Ustaz? Ya. Dan memang metode Al-Quran itu ketika menyuruh anak berbakti kepada kedua orang tua, itu diingatkan kepada jasa-jasa orang tua. Coba kita perhatikan dalam doa misalnya. Rabbirhamhuma, ya Allah sayangi kedua orang tua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu mereka menyayangiku di waktu kecil. Terus di ayat yang tadi surat Luqman diceritakan ibu. Maka kita ingin mengingatkan kepada para anak. Orang tuamu lebih mencintai dirimu daripada dirinya. Dia yang mengharapkan kedatanganmu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku anak ya Allah. Karena itulah ketika seorang ibu hamil lalu dicek. Mohon maaf ini. Marah dia. Bersemangat. Dicek pakai alat. Pas hamil kita bilangnya apa? Istilahnya apa? Positif. Arti positif itu apa? Iya. Arti positif itu artinya apa? Hamil berarti. Positif itu kan sesuatu kegembiraan, sesuatu yang baik. Iya. Jadi bagaimana ketika seorang ibu mengandung, dia tidak berdoa untuk dirinya. Tapi dia berdoa untuk anaknya. Ayahnya pun mungkin tidak berdoa untuk istrinya, tapi berdoa untuk anaknya. Dan ketika dia sudah punya anak, cita-citanya pun berubah. Dia hanya pengen bercita-citanya anaknya sukses. Jadi ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan ayah ibu kita, maka disitulah akan tumbuh bakti. Ya. Saya ingin sampaikan satu kata. Ya. Di dunia ini tidak ada orang yang menginginkan ada orang lebih baik dari dirinya. Tidak ada. Ya. Kecuali orang tua. Hanya orang tua yang menginginkan anaknya lebih hebat, lebih baik. Daripada orang tuanya. Ingat itu dan Al-Quran mengajarkan kita untuk mengingat kebaikan orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu. Bu. Udah kejawab belum? Bu. Jangan sedih.
Ya, kalau anak kayak gitu doain semoga hatinya itu anak lembut. Amin ya robbal alamin. Nggak usah juga diomongin sama tetangga. Ya, anak saya nggak datang. Udah bismillah insya Allah. Ya Bu ya. Bu, ya yang buat anaknya ngingetin nih. Nih acara ini ngingetin kita semua. Silahkan ada yang mau bertanya angkat tangan. Wah, yang mana nih silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eva Yuliana dari Majelis Muslimah Cikeas. Mau bertanya Pak Ustadz, Iya. jika ayah tiri meminta biaya, apakah itu menjadi kewajiban saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ibu minta biaya, ya apakah ayah tiri? Oh, ada ayah tiri minta jadi tanggung jawab saya bukan? Kan ayah tiri, iya kan? Minta bantuan. Silahkan. Mungkin Ustaz Nawawi, Fadol, Ustaz Nawawi, Fadol. Ya, Ustaz Nawawi dulu, habis itu baru. MC minta Ustaz Nawawi dulu baru ntar Ustaz. Ya, saya kira di sini saya makmuman biar guru kita yang menyampaikan. Oh Saya ya, juga mendengar. ini namanya adab ulama ini. Subhanallah. Silakan Kiai, Ya. Fadal Kiai. Kalau ayah tiri, tentu kita tidak punya kewajiban menafkahi ayah tiri. Sama sekali tidak punya kewajiban. Jadi dia lebih kepada berbuat baik secara umum. Ya karena dia adalah suami bagi ibu kita. Artinya kita tidak masuk dalam dosa besar ketika kita tidak membiayai ayah tiri kita itu. Itu secara hukum seperti itu. Secara hukum gitu ya. Ya, tadi ya. secara Oke. betul. Nah, itu tadi kalau ayah tiri artinya nggak wajib, tapi kalau mau bantu boleh ya, bukan nggak boleh ya begitu Ustaz ya. Apalagi kalau nanti kita bantu itu kan kaitannya dengan ibu kandung kita. Iya, betul. Ya Bu ya. Tuh. Bu. Bantu. Medit amat. Maaf ya. Oke, sekarang nih Ustadz saya mau nanya Ustadz. Kalau tadi orang tuanya adalah orang tua tiri. Ya. Nah sekarang gimana Ustadz seandainya orang tua kita ini adalah beda agama sama kita. Beda akidah sama kita. Saya ini misalnya mu'alaf ya, ada orang mu'alaf, orang tuanya beda agama. Minta bantuan sama kita, susah. Wajib nggak kita bantu di dalam Islam? Silahkan Ustaz Fadl. Saya melulu ini. Saya di sini sebagai murid beliau. Itu mestinya ini. Subhanallah. Silahkan saja baru. Ya, yang menarik ada di ayat yang mestinya beliau yang menjawab ini di ayat 15 itu. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma, yang menarik adalah wa sahibhuma. Ada sahabati, perlakukan orang tua kalian itu sebagai sahabat jika dia tidak seagama. Fid dunia, yang menarik gini, fid dunia dalam urusan dunia. Masya Allah. Itu jelas dalam Al-Quran. Ya. Yang tidak boleh diikuti, ditaati, kita berbakti dalam soal agama tidak boleh. Dalam soal urusan ritual ibadah. Ya, dalam soal syirik tadi karena Syirik ada kaitan. tadi, iya. Tapi dalam soal dunia, maka agama kita mengatakan ma'rufa. Lihat bagaimana toleransi di dalam Islam. Allah. Ayat ini ayat tentang toleransi di mana seorang anak diwajibkan berbakti kepada orang tuanya dalam urusan dunia meskipun orang tuanya itu kafir, meskipun orang tuanya itu tidak seagama. Kenapa fit dunia? Karena dunia itu sebentar. Allah. Karena dunia itu hina. Sebentar kok. Kamu berbuat baik di dunia ini, itu berbuat baik yang sebentar. Lakukan ini sesuatu yang sebentar saja. Berbaiklah di dunia ini karena dunia ini sebentar. Maka fit dunia. Ma'rufah. Berbuat baiknya seperti apa? Ma'rufah sesuatu kebaikan yang dikenal baik oleh masyarakat. Masyarakat baik itu kepada orang tua itu seperti apa? Nah itu yang harus dilakukan seorang anak. Santun sama orang Ya, tua. betul. Kalau orang tua sakit ngurusin orang tuanya, nafkahin bulanan orang tuanya. Begitu Betul, boleh betul. Ustaz ya? Itu dunia kan? Ya Allah. Subhanallah. Fit Iya, iya. dunia. Kata fit dunia itu penting sekali. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Jumari. Silakan Ustaz Baik. Nawawi. Amin. Saya Masya Allah mendapatkan banyak pelajaran ilmu
dari guru kita. Saya yakin apa yang tadi kita dengarkan bisa betul-betul bisa kita amalkan. Jadi yang paling terpenting adalah kita sebagai seorang anak, sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, bisa terus dapat berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Dan insya Allah ilmu-ilmu yang tadi guru kita sampaikan dapat manfaat bagi kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Nawawi, Ustadz Jumarudin. Bu, Bu. Jadi kalau misalnya ada anak punya kebutuhan, ada orang tua punya kebutuhan juga. Uang kita juga nggak banyak-banyak banget, ada tapi pas-pasan. Siapa yang kita duluin, Bu? Ini masih pada bingung semua ini jadinya ini. Hah? Ayo, anak apa orang tua? Anak apa orang tua? Ada yang bilang anak, ada yang bilang orang tua. Nah, mau tahu jawabannya? Bener? Cius? Mi apa? Jawabannya akan hadir saat lagi. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, Bu. Bu. Sehat semuanya? Jadi gimana? Udah mikir-mikir belum? Kalau misalnya ada kebutuhan yang sama antara orang tua sama anak, uang kita pas-pasan. Siapa yang kita duluin? Anak apa orang tua? Anak. Yakin? Bener? Kenapa nggak orang tua? Kan masih ada yang lain saat itu. Ada yang lain ada, silakan. Oke, mungkin bisa dijawab dulu sebelum kita masuk, silakan Ustadz Nawawi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kewajibannya sama antara anak istri dengan orang tua. Tapi ada prioritas. Iya. Mana yang lebih prioritas? Yang lebih prioritas adalah anak dan istri kita. Oh, Nah, gitu ya. anak istri lebih prioritas dalam karena kan suami wajib menafkahi anak dan istri. Begitupun juga memang kewajiban kita juga memberikan nafkah kepada orang tua sebetulnya, kebaikan. Dan itu hukumnya memang wajib. Kewajibannya sama tapi prioritasnya anak dan istri. Begitu. Prioritas anak dan istri, kewajibannya sama. Ya. Jadi orang tua setelah itu. Ya. Walaupun nggak ada uang sisanya ini Ustaz. Ya ampun. Ya oke. Tapi mudah-mudahan ya Bu ya. Bu. Jangan jadi senjata nanti. Kalau ngasihnya orang tua lu aja gua kagak. Mau beli emas nih katanya. Baik, ini ada juga yang mau curhat ini dari medsos ya. Pertanyaannya apa? Sama-sama kita lihat ini dia. Pengen punya ini itu tapi uang habis buat orang tua. Mana yang harus didahulukan? Waduh, pengen punya mobil, pengen punya rumah tapi uang udah keburu habis buat orang tua. Jadi mana yang harus didahulukan Ustadz? Silakan. Yang didahulukan karena ini bicara keinginan bukan kebutuhan. Oh. Kan ingin ini itu. Kalau udah masuk kepada keinginan dia bukan kebutuhan yang sifatnya primer. Kalau kebutuhan primer? Kalau kebutuhan primer tentu didulukan daripada karena dalam hadis disebutkan ibda binafsik. Iya. Mulailah untuk kemudian menafkahi dirimu sendiri. Oke. Apabila masih ada sisa maka nafkahilah keluargamu. Apabila masih ada sisa maka nafkahilah kerabatmu. Jadi hadisnya demikian. Iya. Nah maka yang membuat kita tidak bisa membiayai orang tua kita itu ternyata keinginan. Oke. Karena kita banyak uang kita yang kita belanjakan untuk keinginan-keinginan, bukan kebutuhan-kebutuhan. Iya. Padahal sesungguhnya kita jauh lebih butuh berbakti kepada orang tua kita. Itu kebutuhan kita gitu. Bahkan orang tua kita itu adalah keramat hidup kita. Iya. Siapapun yang hidupnya memuliakan orang tua, hidupnya penuh dengan keramat, penuh dengan kemuliaan. Masya Allah. Nah itu Mas David. Jadi kalau bicara ingin ini, karena ingin itu nggak ada ujungnya. Yang membuat kita tidak bahagia itu adalah keinginan. Gaya hidup
atau hidup gaya? Hidup atau hidup kaya. Hidup Iya. kaya, iya. Yang membuat kita kurang sedekah, yang membuat Ya. kita kurang waktu untuk banyak Ya. baca Quran, untuk sholat malam adalah takasur. Alhaakumut Takatsur. takasur, untuk memperbanyak. Kalau untuk kebutuhan insya Allah sudah lebih ya. Saya Iya. yakin kita sudah terpenuhi. Nah itu kira-kira. Maka ibadah itu harus menjadi prioritas. Iya. Semua yang kita prioritaskan selalu ada anggarannya. Semua yang kita prioritaskan selalu ada anggarannya. Jadi seperti tadi kata Ustadz Nawawi juga mulai bikin rencana, ya kan? Rencanain, ngebayangin maunya apa. Ya, itu insya Allah akan jadi prioritas kita. Insya Allah Allah akan cukupin gitu ya, Kiai ya. Betul ya Kiai ya, gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau nanya? Silahkan Ibu, angkat tangan. Oke, baik. Gantian yang di belakang sekarang. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas David. Saya izin bertanya sama Ustadz ya Mas David Silahkan ya. Ibu, silahkan. Pak Ustadz, begini. Bagaimana sih jika ada orang tua, dia memaksa banget meminta sesuatu uang sama anaknya. Sementara di luar kemampuan dari anak tersebut. Boleh nggak sih kalau anak menolak Pak Ustadz? Dan bagaimana hukumnya? Apakah anak ini termasuk anak yang tidak berbakti atau anak yang juga anak durhaka Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ustadz Nawawi. Betul. Ya, kalau kemudian anaknya tidak memiliki uang, orang tua kemudian juga memaksa, ya karena memang anaknya juga nggak punya uang, jadi gimana? Ya kira-kira begitu. Tapi memang jangan sampai ada bahasa menolak. Doakan ibu, insya Allah mudah-mudahan nanti uangnya dikasih sama Allah, dikasih rezeki yang banyak. Jadi tidak ada bahasa menolak, kira-kira begitu. Yang jelas kita justru malah memohon doa kepada orang tua. Insya Allah doa orang tua luar biasa kepada anaknya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz menambahkan. Silakan Ustadz Jumaruddin tambahkan. Silakan. Ya, jangankan tidak ada ya. Ya. Ada saja uang. Kalau uang yang ada ini ternyata diperuntukkan untuk kebutuhan yang inti tadi, istri dan anak-anak, kebutuhan sekolah, maka itu tidak menjadi wajib bagi kita untuk, artinya dia tidak menjadi prioritas kalau dalam bahasa Ustadz kita tadi untuk kita bantu orang tua kita tadi. Jadi tidak boleh membantu orang tua lalu membahayakan kebutuhan primer istri dan anak. Oke. Tidak boleh. Tidak boleh Ustadz? Tidak boleh. Gini Mas. Artinya gini, maaf ya Ustadz ngomong kata tidak boleh berarti kan larangan ini Ustadz. Ya, Ini betul. Artinya. Emang dilarang begitu? Dilarang. Oke. Karena gini, haknya istri dan anak itu hak adami. Ya. Sementara hak orang tua kita berbakti kepada orang tua itu hak Allah. Ya. Maka dalam bahasa agama hak manusia itu lebih dikedepankan daripada haknya Allah. Hak manusia? Kok Ya. maksudnya saya Ya. baru dengar nih Ustadz. Jadi biar nggak salah. Betul. Biar nggak salah. Maaf ya Ibu ya. Kita mesti jelas Ya, nih. gampang. Mengurainya harus lebih jelas ya. Engkau bertemu dengan Allah melakukan, gini bahasanya, melakukan dosa kepada Allah misalkan dalam 77 dosa. Ya. Yang ini berkaitan dengan haknya Allah. Ya. Itu lebih ringan daripada engkau melakukan satu dosa yang dosa ini kaitannya dengan hamba. Oke, paham. Ya, ya. Karena Allah itu haknya kalau kita tidak tunaikan tidak membahayakan bagi Allah. Karena tidak ada yang bisa membahayakan Allah. Ya. Makanya Allah gampang memaafkan itu. Kalau dosa terkait dengan Allah. Ya. Tetapi terkait dengan hamba, Allah tidak akan memaafkan dosa hamba ini kalau hamba itu tidak ridho. Ya. Nah itu kaitannya bahwa hubungan suami kepada istri dan anak itu tentang nafkah, itu adalah hak yang sifatnya adami manusia. Tetapi ketika berbakti kepada kedua orang tua, itu para ulama memasukkannya itu kepada haknya Allah. Itu. Kita sedang, kaitannya adalah kita sedang mentaati Allah. Ya. Ya. Nah itu dimasukkan dalam haknya Allah. Tetapi dalam kaitannya istri dan anak itu masuk hak adami, hak manusia.
Dan hak manusia dalam Islam itu sampai disebut wailun lil mutaffifin. Tahu nggak curang itu? Haknya istri nggak dikasih. Tapi menuntut istri. Untuk memberikan, Ya. melayani suami. Ya, kita menuntut tapi tidak menunaikan kewajiban. Wailul lil mutaffifin. Wailul likulli humazatil. Lumazah. Itu kaitannya dengan manusia semua itu. Nah, maka kalau dalam fikih hak yang sifatnya manusia itu lebih didulukan daripada haknya Allah Subhanahu. Oke, maaf Ustadz, ini sekedar diskusi ya Ustadz ya, bukan Boleh, apa boleh. ya. Kita Ibu mungkin juga dengar juga bahwa ada setiap harta yang dimiliki oleh anak laki-laki itu adalah hak orang tuanya. Ya, Betul ya Ustadz? betul. Nah, sedangkan seorang laki-laki itu punya tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Nah ini maksudnya memaknai ini bagaimana Ustadz? Kalau dilihat dari yang Ustadz sampaikan tadi seolah-olah bertolak belakang ya Bu ya? Betul nggak Bu? Betul nih, saya langsung dilihatin ibu-ibu semua nih Bagus, Ustadz. bagus. Pertanyaannya bagus Mas Dam. Nah, Ustadz, silakan Ustadz, Fadal Ustadz. Kan ada seorang anak mengadukan orang tuanya kan dalam hadis itu. Iya. Ya, karena orang tuanya ngambil harta anaknya. Lalu dipanggil orang tua ini oleh Nabi, lalu ditanya kenapa? Ya, lalu orang tuanya menceritakan dulu saya yang ini membiayainya, menafkahinya sehingga dia bisa sukses. Iya. Ya sekarang ya saat saya butuh dia tidak memberikan ke saya, maka saya ambil. Iya. Padahal hartanya ada gitu. Anak saya ini. Dan Nabi baru bersabda, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu li di situ bukan li tamlik, bukan untuk kepemilikan dalam tafsirnya. Oh, oke. Li di situ artinya kebolehan menggunakan, bukan kepemilikan. Nah, makanya kita butuhnya di situ ngaji kitab-kitab para ulama, karena kalau nanti engkau dan hartamu itu milik ayah ibumu, itu akhirnya apa? Bisa mengambil semuanya. Iya. Kata li di sini dalam pembahasan para ulama adalah lil ibahah. Jadi dia untuk membolehkan ayah ibunya memakai menggunakan uang anaknya. Nah itu pun tidak bebas. Juga tetap harus sesuai kebutuhan orang tua dan sesuai kemampuan anak. Tidak bisa itu kemudian semena-mena orang tua mengambil harta anaknya. Jadi kata li bukan kepemilikan. Oh, bukan gitu. alhamdulillah itu kepemilikan. Iya, iya. Tapi li di sini para ulama mengatakan kebolehan untuk menggunakannya. Kebolehan untuk menggunakan. Ya, Boleh pakai paksaan? Nggak boleh. Mengambil? nggak boleh karena dia bukan milik. Kalau milik boleh paksa. Oh. Saya kasih contoh. Iya, iya, iya. Seorang sahabiah punya suami pelit, Iya. Hindun. Taruh Ustadz, lihat suami pelit kenapa nengoknya ke saya Iya. Ustadz ini. Aduh. Kelihatan dari wajahnya. Suami pelit langsung melotot ke saya. Gitu. Ya, Dan Ustadz ya. ini pelit banget ini. Harus disenderin. Iya, sandarin Ustadz, silakan. Lalu dia mengambil harta suaminya. Iya. Lalu dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku pelit. Dia tidak memberikan kepadaku kecukupan dan juga kepada anak-anakku. Bolehkah aku mengambil harta suamiku tanpa sepengetahuannya? Iya. Kata Nabi boleh, tapi ambil secukupnya. Ambil secukupnya. Ini yang dompet-dompetnya diambil. Artinya walaupun boleh, tidak boleh mengambil berlebihan yang bukan menjadi kebutuhan. Orang tua pun demikian. Gitu. Iya, 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 iya. Nah itu semuanya hadis itu yang disampaikan oleh Oh gitu ya. Rasulullah SAW. Jadi boleh ngambil kalau istri buat seandainya suaminya pelit. Ya. Ini jadi dalil buat para ibu-ibu ya Wi ya. Yang suaminya pas sampai kantor perasaan di dompet masih ada gocap tadi katanya. Udah ada hilang ini katanya. Asal ditinggal mandi, dompetnya acak-acakan. Masya Allah. Kalau kata suaminya ditanya di kantor, loh gila itu gua mah habis dapat uang sial itu. Maksudnya uang sial? Iya tuh uang sial banget ketahuan sama bini gua katanya. Kalau ibu-ibu sini beda. Apa? Kalau Nabi kan tanya gitu ya. Nabi, ada makanan nggak? Kata Nabi, kata istrinya nggak ada. Kalau begitu saya puasa. Gitu. Oh, Masya Kalau suami ibu beda, ada makanan nggak? Nggak ada. Saya puasa ngasih uang makan. Ya. Aduh ya Allah, Masya Allah itu bedanya suami kita ya manusia biasa dengan Nabi. Makanya Nabi disebut sebagai uswatun hasanah, contoh Pak.
apa contoh Nabi supaya kehidupannya jadi lebih baik. Ustadz Nawawi, tadi di surah Luqman ayat 15-17, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, terjemah bebasnya di situ dikatakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua kita. Ya, bahkan berbuat baik kepada orang tua walaupun ya, berbuat baik ya, walaupun orang tua itu beda keyakinan kepada kita, kecuali jika mereka memerintahkan kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Dan ayat itu juga diikuti dengan perintah untuk melaksanakan sholat. Lalu dilanjutkan lagi bahwa ada perintah sholat itu adalah sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Kira-kira kita memaknai secara umum apa sih kaitannya antara perintah Allah tadi dengan perintah sholat, orang tua, dan juga rasa syukur. Silakan Ustaz Fadl. Baik, dalam hadis dikatakan ada ayat yang berpasang-pasangan. Pertama ada ayat atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Yang kedua aqimus shalah wa atuz zakah. Dan yang ketiga adalah anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian, ayat ini tidak bisa dipisah, dia berpasangan antara kita bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya kita diperintahkan untuk menunaikan sholat bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah bahwa berbakti kepada orang tua wajib hukumnya dan kemudian menunaikan sholat 5 waktu. Dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih jelas emang guru kita ini Masya Allah luar biasa. Silakan. Mohon dibantu guru. Ya, kita juga sambil belajar sama guru kita nih. Kualat nanti nih. Barakallahu fiik Ustaz Nawawi. Kenapa ada perintah untuk sholat? Karena memang sholat dan keluarga itu sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran ya, surat Toha. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Itu surat Toha. Kata Allah kepada ayah, kepada ibu. Perintahkan anakmu untuk sholat. Dan sabarlah dalam memerintahkan sholat. Lalu yang menarik setelah itu bicara tentang rezeki. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu wahai orang tua. Kami yang memberikan rezeki. Ini menunjukkan bahwa sholat dan rezeki itu, sholat itu kunci rezeki. Sebagian orang tidak mendidik anaknya sholat karena mencari rezeki, gak ada waktu. Iya. Tapi kata Allah justru kalau kamu ajari sholat, rezekimu akan lancar. Masya Allah. Nah ada lagi satu, ketika Nabi Ibrahim menempatkan Ismail di lembah yang tidak ada air. Inni askantu biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan Ismail ini di lembah yang tidak ada air. Apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya yang pertama? Liuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka ini nanti Ismail ini mendirikan sholat. Baru nanti di berikutnya tentang rezeki. Faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Jadikan manusia-manusia cenderung kepada Ismail ini. Warzuqhum. Berikan rezeki kepada anak ini. Subhanallah. Dan ini kaitannya dengan pesan keluarga. Jadi ternyata sukses, bahagia, kaya dengan sholat itu ada kaitannya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Mari menuju sholat, mari menuju kesuksesan. Ya Allah, ya. Maka siapa yang ingin hidupnya baik, maka perbaiki sholatnya. Masya Allah. Siapa yang memperbaiki sholatnya, maka sholat itu akan memperbaiki seluruh aspek kehidupannya. Masya Allah. Kaitan dengan orang tua tadi dengan sholat gimana Ustaz? Kan tadi Luqmanul Hakim kan memerintahkan anaknya untuk sholat. Oke. Ya, ya. Jadi orang tua yang baik itu memerintahkan anaknya untuk sholat. Sholat, betul. Supaya kehidupannya bahagia dunia akhirat. Rezeki berlimpah. Orang yang hidupnya saat ini tidak baik, ya, maka perbaikilah hidupmu dengan sholat. Begitu ya Kiai ya? Terus sekali. Masya Allah. Bu, kelihatan nih muka orang paham semua nih Bu, nih lihat nih. Ngangguk-ngangguk aja. Amin ya Robbal
Bu, rezekinya udah berlimpah belum? Jawabnya ragu-ragu ini. Mau rezeki berlimpah, perbaiki sholatnya. Insya Allah, Allah akan perbaiki hidup kita. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngaji bareng sama guru kita Kiai Munawir Ngajir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya pantun boleh? Bu, jawab ya. Ya, jawab. Jawab, ya. Ke toko bangunan beli kayu sama pasir. Kita ngaji yuk. Ayo, sama Kiai Munawir ngaji. Ibadikum billah wal qaraibin lil muradikum daim salimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukralillah, amma ba'du, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah bareng-bareng hidupnya barokah. Biar bisa pergi ke Mekah. Bareng Ibu Mardi. Yang penting ya Bu ya. Insya Allah hidupnya berkah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah bareng-bareng mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Robbal Alamin. Bu. Ya. Ini dari majelis taklim mana? Muslimah Siddiq ya. Ya kira-kira begitu. Kira-kira begitu dah. Insya Allah. Nah tadi dari awal sudah mendengarkan bagaimana pelajaran dalam hidup dalam rumah tangga. Sekarang tinggal ngumpulin pahala sambil baca Quran bareng dan juga host kita yang luar biasa. Iya. Profesor Dr. David Halik. Tapi ngomong-ngomong udah wisuda belum? Belum lagi. Masih lama ya? Masih bikin disertasi. Dan insya Allah mudah-mudahan para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah kita selalu hidupnya makmur. Amin. Amin. Makanya kita bareng dengan Al-Qur'an biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Insya Allah Alhamdulillah. Mama 1, 2, 3. Mama. Ini nada ini emang luar biasa. Iya. Dari tahun berapa sampai kini hari masih dipakai. Masih dipakai. Coba kalau tadi kan Kiai yang contohin, dengerin ibu-ibunya sendiri. Lah coba. Coba Ibu, yuk 1, 2, 3. Papa. Nih kalau malam nih manggilnya papa. Nanti kalau di rumah kalau lupa panggil papahnya aja. Panggilnya papa. Kiai, hari ini kita mau baca surah apa, Kiai? Surah Al-Isra ayatnya number 1. Ayat pertama. Oh iya kira-kira begitu. Surah Al-Isra ayat pertama. Ini sering dibaca kalau misalnya Isra Mi'raj. Ayatnya diawalinya dengan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil ila barokna haulahu linuriyahu min innahu sami'ul. Alhamdulillah. Udah selesai, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Belum. Para pemirsa, dengan Ibu jamaah di studio yang insya Allah kita mau baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. 1, 2, 3. Haram. Dicoba. Silakan Sini, Ibu. Bu. Silakan, Sini, Ibu. sini. Ibu maju, coba sini. Ibu. Hah? Maju, Nah, maju, Bu. coba Maju. Biar berdua. Iya. Bisa aja. Oke, Bu, siapa namanya? Ibu Siti Coba Badriah. coba di tengah Ibu Siti Badriah, coba di tengah Ibu. Ibu. Albumnya udah keluar Bu Siti Badriah. Ibu Maria emang penyanyi nih? Badriah, Siti Badriah. Oh iya, Bobo Ambaldania. Coba kita baca dulu yang tadi kita bareng-bareng baca dengan teman-teman jamaah tadi. Hiji 2 tilu. Yuk, iya boleh. Silakan, boleh. silakan Ibu, silakan. Ayo silakan. Iya, Namanya benar. salam mah biasa Bu. Ya Allah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Inilah Koreah juara nasional. Iya. Kalau saya juara umum Bu. Juara umum di mana? Di RT. Ya Allah, alhamdulillah. Oke, silakan Bu ya. Oke. Bu Badriah makasih ya Bu. Ya. Nih, Bu Badriah makasih ya. Bu Badriah makasih Bu. Bu. Oke. Bu. Ya. Bu. Bu. Nih kalau belum meninggal jangan dikubur ya Bu ya. Nih. Ini yang bikin Bu, ini yang bikin keok ini Bu. Yo, mari kita pemirsa yang ada di rumah dan juga tadi Ibu Badriah bacanya agak sedikit terhentak-hentak. Napasnya karena pas-pasan. Ya. Pas-pas. Nah, tadi banyak yang berhenti itu diperbolehkan walaupun tidak ada tidak ada Sekarang kembali kepada kalimat yang pertama. Ini para mufasir, apalagi tadi guru-guru kita menafsirkan banyak sekali ya. Kalau untuk mau menjelaskan ini secara ilmu tajwid ya. Nah, ada yang secara tafsir juga ada, secara ilmu balaghah juga ada. Bo. Ini dengerin apa? Melototin ini. Subhana. Tuh 2, 3. Apa huruf yang pertama? Huruf sin. Hames ya. Berarti berdas. Dari huruf pertama sin. Itu namanya kalau sifatul huruf hames ya. Hamas. Berarti berdas. Subhana. Nah, kalau ada ba disukun atau is dead. Mati. Jadi mati kan? Nah, kalau ada huruf ba itu mati. Itu dibaca qol. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu dijelaskan begini, Bo. Ya.
qalqalatu yajma'uha qadbu jadin bayilaza waqfin wasaqnin tursadi. Alhamdulillah. Kalau huruf qalqalah terkumpul dalam lafaz qadbu, ini enggak kamu jawab nih. Qadbu jadid. Baju ditok. Oh. Nah itu kalau ngomong baju mah cepet banget hafal. Iya. Terus kemudian haknya dibaca panjang. Karena kalau secara tafsir itu kalau di dalam ilmu lughatil arabi itu namanya maf'ul mutlak. Ngerti apa kagak nih? Iya, Dik. Ya iya aja deh ya. Daripada mikirin puyang ya enggak? Tadi udah dikocok keluarga, anak sama suami ya enggak? Ya Allah, allazi, zi-nya dibaca panjang karena ada ya mat. Tadi subhana, haknya dibaca panjang sebab ada al. Ini puyang nih, ini alif itu kok situ berdiri. Kalau harokannya berdiri, alifnya enggak ada. Tapi kalau alifnya ada, harokannya mir. Nah ini cara gaya bacanya miring. Ya. Maksudnya bukan imalah, bukan ya. Kan dalam bahasa Arab kan dalam Al-Quran ada bacaan yang gharib, yang susah, yang jarang dibaca ya kan. Kadang-kadang baca Al-Kafirun muter-muter ya. Itu saya Bu. Saya ngaku semua kan. Asra 1, 2, 3. Asra. Jangan takrirnya jangan banyak-banyak. Ngulangnya jangan asra gitu ya. Satu saja ya. Nggak boleh sampai 2 kali, 3 kali. Ya. Asra. 1, 2, 3. Asra. Coba yang ini nih. Lu ulangi 1, 2, 3. Bu. Asra. Jangan asyra, sinnya ket. Susas. Sanisasna. Minal musni. Masih sanisa. Udah hafal Bu? Ya. Nah makanya kalau satu huruf nanti ada pertanggungjawabkan. Setiap huruf ketika kita membaca di dunia akan minta pertanggungjawaban kepada Allah, akan memberikan pahala kepada kita semuanya. Mari kita sibukkan dengan Al-Qur'an. Jangan suka nyibukin tentang. Ya. Jangan suka ngomongin karena lidah tak betul. Makanya lidah itu lebih tajam daripada Emang begitu ya? Alhamdulillah. Saya Munawir Ngacir, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Munawir Ngacir. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Tadi kita sudah belajar banyak hari ini mengenai hubungan antara kita, orang tua, istri dan anak-anak kita. Ya, pada saat kita menjadi generasi sandwich, memang terasa berat tapi ternyata di dalamnya ada keberkahan. Nah, terima kasih sudah menyaksikan dan pada kesempatan kali ini kita akan tutup dengan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat kesulitan kita, Allah kuatkan kita, mampukan kita untuk bisa taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Untuk itu kami persilahkan kepada Kiai Haji Jumaruddin untuk memimpin doa. Fadhol Kiai. Baik jemaah sekalian, mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربي أوزعنا بأن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين
Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah kemampuan bersyukur ya Allah atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah dan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah nikmat-nikmat itu ya Allah sebagai jalan amal soleh bagi kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki keturunan-keturunan kami ya Allah. Jadikan keturunan kami adalah keturunan yang berbakti kepada kami ya Allah. Jadikan keturunan kami ya Allah penyejuk hati kami ya Allah. Jadikan keturunan kami ya Allah pemberi syafaat kami nanti di yaumul qiyamah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang mendirikan sholat ya Allah. Ya Allah yang maha mengatur segalanya ya Allah, perbaiki anak-anak kami ya Allah. Sesungguhnya kami tak berdaya untuk memperbaiki mereka ya Allah. Bahagiakan kami ya Allah dengan kesolehan mereka ya Allah. Bahagiakan kami ya Allah dengan kesehatan mereka ya Allah. Bahagiakan kami ya Allah dengan keselamatan mereka ya Allah. Bahagiakan kami sebagai kedua orang tua mereka ya Allah. Dengan kesuksesan mereka ya Allah, dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami nanti bersama anak-anak kami di surga-Mu kelak ya Allah. Kumpulkan kami bersama ayah ibu kami dan keturunan kami di surga-Mu kelak ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami ya Allah untuk senantiasa mampu mengingat dan menyebut nama-Mu ya Allah. Tolong kami ya Allah untuk mampu mensyukuri seluruh nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah nikmat itu sebagai jalan cinta kami kepada Engkau ya Allah. Karuniakanlah kepada kami cinta kepadamu ya Allah. Cinta kepada siapapun yang mencintai-Mu ya Allah. Cinta kepada amalan yang mendekatkan kami kepada cinta-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Razzaq yang maha memberi rezeki. Berikan rezeki kepada keturunan kami ya Allah, kesuciannya Maryam ya Allah. Keikhlasan Asia ya Allah. Ya Allah, dan kesabarannya Khadijah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Begitu banyak nikmatnya Allah berikan kepada kita. Dan salah satu wujud bersyukur atas nikmatnya Allah berikan adalah dengan berbagi. Berbagi dengan orang-orang terdekat kita, berbagi dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita bisa jadi adalah titipan Allah. Ya, sebagai caranya untuk menjawab doa bagi hamba-hambanya. Karena itu mari kita manfaatkan kesempatan kita di sisa usia ini untuk banyak-banyak melakukan amal soleh. Perbaiki diri kita, perbaiki sholat kita, sehingga Allah perbaiki hidup kita. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu